Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama meskipun tidak tatap muka di kelas pada pembahasan bab 1 tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar, khususnya untuk subbab dinamika rotasi terlebih dahulu. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah mengikuti beberapa tahapan pembelajaran, di antara yang pertama pada pertemuan 1 itu ada satu kegiatan berupa membuat tabel analogi antara gerak translasi dan gerak rotasi, kemudian dilengkapi juga dengan menyusun catatannya tentang torsi dan momen inersia. Nah, pada pembuatan tabel tersebut ini sangat penting saya awali karena memang pada pembahasan kita tentang dinamika rotasi ini ada analogi-analogi besaran maupun persamaan-persamaan yang sudah pernah kalian pelajari pada waktu kelas 10. Hanya saja pada saat pembahasan kita di dinamika rotasi ini geraknya berupa gerak rotasi, gerak berputar pada suatu poros tertentu. Kemudian ini satu persamaan juga saya kira sudah familiar buat kalian. Ada persamaan dari hukum 2 Newton yang juga seringkali diterapkan pada gerak translasi pada saat itu. Nah, baik, tabel tersebut saya kira sudah harus disesuaikan karena pernah juga saya sertakan tabel analogi gerak translasi dan rotasi yang juga saya minta untuk disalin di buku catatannya. Berikutnya, untuk materi awal di pembahasan ini ada materi tentang momen gaya atau torsi dan momen inersia. Untuk pengertiannya, saya kira sudah bisa kalian ketahui di sini. Analogi antara gerak translasi dan gerak rotasi yang pertama yaitu berkaitan dengan torsi atau momen gaya. Pada saat kalian mempelajari tentang gerak translasi, misalnya kalian mendorong meja. Nah, mendorong di sini kan berarti kita mengerjakan gaya pada meja, sehingga meja bisa bergerak maju misalnya. Nah, di situ ada gaya yang kita berikan pada meja. Sama halnya dengan itu pada gerak rotasi. Pada gerak rotasi misalnya pada penerapan katrol di sini. Misalnya kalau pada contoh dalam kehidupan sehari, misalnya pada saat kalian membuka tutup pintu, itu sebenarnya gerak rotasi sebenarnya, bukan gerak translasi. Buka tutup pintu, itu ada engsel yang berperan di sana sehingga pintunya bisa terbuka dan tertutup. Nah, kita mengerjakan gaya di situ. Gaya di sini membuat pintunya bisa berotasi. Nah, gaya yang kita kerjakan di sini tentunya membuat benda itu bisa berputar terhadap suatu titik poros tertentu. Porosnya tidak lain adalah engsel. Kalau di gambar ini ada contoh katrol, misalnya katrol kemudian digantungi beban tertentu. Nah, katrolnya kan juga berputar. Nah, pada saat kelas 10 saya ingatkan kembali, pada saat itu geraknya masih dianggap hanya gerak translasi saja pada balok ini. Tapi di sini pembahasan kita untuk materi dinamika rotasi, kita juga libatkan adanya perputaran pada katrolnya. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut tentang torsi atau momen gaya. Torsi atau momen gaya ini sekali lagi saya katakan sebagai analogi dari gaya pada saat kalian membahas tentang gerak translasi. Hanya saja sekarang kita membahasnya gerak rotasi memutar. Contoh pada gambar 6.1 ini ada kegiatan memutar baut dengan menggunakan kunci Inggris. Kita mengerjakan gaya untuk memutar bautnya. Nah, ini berkaitan dengan torsi. Selain gaya yang kita kerjakan pada lengan atau pada kunci Inggris ini, juga ada istilah penting yang harus kalian kuasai adalah lengan momen atau lengan torsi, simbolnya L. Nah, L ini tentunya berpengaruh terhadap besar momen gayanya nanti. Lengan momen atau L ini dinyatakan sebagai garis kerja
atau panjang suatu garis yang memotong antara garis kerja gaya ini terhadap poros. Porosnya adalah poros P. Ada gaya, misalnya gambar C ya, gambar C diperhatikan, ada gaya F membentuk sudut tertentu. Membentuk sudut tertentu, kita tidak mengambil jarak antara F ini ke poros langsung seperti ini, tidak. Itu bukan lengan momen. Yang kita nyatakan sebagai lengan momen adalah kita buat garis kerja gayanya. Nah, ini garis kerja gaya, kemudian ambil jarak yang tegak lurus terhadap porosnya. Nah, ini ada jarak yang tegak lurus. Nah, inilah yang kita sebut dengan lengan momen. Diingat, harus diambil yang tegak lurus. Demikian juga gambar B. Gambar B ini ada gaya, kita perpanjang sendiri. Kita buat perpanjangannya, kemudian ada titik yang menghubungkan antara poros ke titik tersebut yang tegak lurus. Nih, ini sebagai lengannya, lengan momen. Setelah kalian pahami tadi tentang lengan momen, kita nyatakan besar dari torsi itu berapa sebenarnya. Besar dari torsi, simbol dari torsi adalah seperti huruf T, hanya saja bukan T ini, tahu membacanya. Hasil kali antara lengan momen dengan F, gaya. Gaya dengan lengan momennya. L kalikan F. Atau jika nanti dinyatakan dengan sudutnya, disesuaikan saja garis kerja gayanya tadi. Selain punya besar torsi sekian, torsi ini sama halnya dengan gaya tadi di gerak translasi, dia juga besaran vektor, punya arah. Selain punya besar, punya arah. Nah, arah dari torsi ini bisa kalian sesuaikan sendiri. Bisa dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang digambar ini, atau tidak pun juga tidak apa-apa. Seperti pada video pembahasan sebelumnya, silahkan ditentukan sendiri arah dari torsi ini bagaimana. Asalkan konsisten sampai dengan soal itu selesai. Misal kita tetapkan arah putaran berlawanan jarum jam positif, maka sebaliknya arah putaran yang searah jarum jam negatif. Setelah kalian memahami tentang torsi, ada besaran berikutnya yang juga analogi dari gerak translasi. Ada besaran yang namanya momen inersia. Momen inersia ini analogi dengan massa pada saat kalian membahas tentang gerak translasi. Masih ingat dengan massa itu apa? Massa, misalnya kalian beli gula, massanya 1 kg, massa tubuh kalian bisa 50 kg, nah itu massa. Massa kita artikan sebagai kuantitas materi yang dikandung oleh suatu benda. Nah, sama halnya dengan itu, pada peristiwa gerak rotasi juga ada partikel-partikel penyusun benda. Nah, hanya saja partikel-partikel penyusun benda ini berada di mana terhadap poros, itu juga mempengaruhi ukurannya. Atau ukuran di sini yang dimaksudkan adalah momen inersia. Momen inersia dinyatakan dengan simbol I sebagai hasil kali antara massa dengan R kuadrat. R di sini adalah jarak tegak lurus partikel dari titik poros kuadrat. Jika dalam suatu susunan partikel yang terdapat beberapa partikel, tentunya kita sesuaikan momen inersianya menjadi berapa. Kalau ada 3 partikel, masing-masing partikel berjarak berapa terhadap poros, massa kalikan jaraknya tadi kuadrat, partikel kedua dijumlah, partikel ketiga pun juga dijumlah. Sesuaikan sebanyak berapa partikelnya. Nah, yang perlu diketahui juga R di sini adalah jaraknya tadi ya. Jarak antara partikel ke porosnya. Nah, di sini ada contoh berkaitan dengan momen inersia. Untuk sistem partikel seperti ini ada partikel A, B, dan C. Saya kira soal ini saya harap sudah dibaca dan pelajari sebelumnya karena sudah pernah saya bagikan. Saya ambil contoh untuk yang A. Momen inersia di bagian mesin itu terhadap poros melalui A. Porosnya di A. Nah, partikel tepat di poros, adakah jarak yang memisahkan antara poros dengan partikel tersebut? Tentunya tidak ada. Sehingga R untuk A, partikel A, di mana A sebagai poros juga, R-nya adalah 0. Sehingga tidak lain, hanyalah partikel B dan C yang nantinya kita hitung momen inersianya. Untuk jaraknya,
Di sini ada 0,3, 0,5 meter. Tentunya ini triple Pythagoras yang biasa kita bisa temukan. 0,4 meter jarak antara A dan C. Nah, untuk menghitung berapa momen inersia total dengan poros A tadi, ini miliknya partikel A terhadap poros di A akhirnya 0. Massa B kalikan dengan R-nya B tambah massa C kalikan R-nya C, semuanya dikuadratkan ini, maka diperoleh hasil sekian. Jika porosnya berbeda bukan di A, maka sesuaikan saja partikelnya nanti mana saja yang memberikan momen inersia. Nah, di pembahasan tadi itu momen inersia untuk partikel, beberapa partikel. Nah, yang berikutnya ini ada momen inersia untuk benda tegar. Benda tegar itu apa? Benda yang tidak cengeng, Bu. Bukan, tegar. Tegar itu bukan berarti demikian. Maksudnya untuk benda tegar di sini adalah benda yang ketika mendapatkan gaya itu benda tidak berubah ukurannya. Tidak berubah ukurannya. Dengan masanya, massa partikel-partikelnya itu terdistribusi kontinu. Jadi di sini semua terdapat partikel utuh, dilengkapi oleh partikel-partikel yang banyak sekali. Nah, tentunya kan kita tidak menghitung satu partikel yang menyusun benda tegar ini. Nah, tidak penghitungan manual demikian, hanya saja kita bisa terapkan proses penghitungan momen inersia dengan proses integrasi integral dari sama elemen massa, misalnya massa di sini dm kalikan dm integral dari r kuadrat dm. R di sini adalah jaraknya elemen massa ini terhadap porosnya. Kita integralkan demikian. Nah, berikutnya di sini kalian bisa perhatikan tabel. Tabel nanti 1 di sini merupakan hasil secara matematis yang sudah diperoleh untuk momen inersia dari setiap benda tegar. Masing-masing benda tegar bisa kalian perhatikan adalah batang silinder dengan poros di pusat, di ujung, plat, ada silinder, pejal, berongga, bola, pejal, berongga. Ini semua momen inersianya sudah diperoleh, tinggal kalian pergunakan dan ini perlu diingat. Hasilnya berapa? Misalnya batang silinder poros di pusat 1/12. Kalau di tepi akhirnya berapa? 1/3 ml kuadrat dan seterusnya. Ini harus kalian ketahui dan diingat. Nah, ini pembahasan tentang torsi dan momen inersia. Saya harap tambahan informasi dari saya ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang momen gaya atau torsi dan juga momen inersia. Saya cukupkan dulu untuk pembahasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.